Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hadal yaum, yaumul itsnain, wa huwa yaumul khamis min syahri Agustus 2024. Maka pada kesempatan hari ini kita masih melanjutkan di pelajaran ekstrakurikuler di bidang kesehatan dari bekam dan refleksologi, yang mana kita masuk kepada al-babu tsalits, bab yang ketiga. Qala al-muallif hafizahullah, tatbiqun nuqatir rijl ma'a anwa'il amrad. Praktek dari pemijatan titik-titik di kaki dipraktekkan kepada penyembuhan penyakit. Maka sekarang kita masuk kepada titik penyembuhan penyakit. Dari penyakit masuk kepada bab yang pertama adalah al-amradu at-tanasuliyah wa tashmilu ala awalan. Maka penyakit dari kumpulan yang pertama, bab yang pertama adalah penyakit sistem reproduksi. Maknanya penyakit yang berhubungan dengan alat-alat kelamin manusia dan sistem reproduksi, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka yang pertama, qadful mani al-mubakkir. Penyakit ini penyakit bagi kalangan Bani Adam, dan penyakit ini bahasa Arabnya qadful mani al-mubakkir, in English premature ejaculation, bahasa Indonesianya CAD, maknanya ejakulasi dini, dilakobi dengan ED, ejakulasi dini. Maka ini adalah sebuah penyakit di mana seorang laki-laki yang mempunyai penyakit ini, dia tidak bisa mengontrol untuk mengeluarkan maninya. Maka jika dia mempunyai syahwah mendatangi istrinya, baru di pintu assalamualaikum, waalaikumsalam, maka di sini yang menderita adalah pihak perempuan, karena perempuan baru mulai, maka dia laki-laki telah keluar duluan. Maka ini akan bermasalah jika terus menerus. Maka qadful manil mubakkir dari penyakit, di sini prakteknya kita sebagai terapis apa yang dilakukan. Maka seperti biasa kita melakukan refleksologi pertama, ada suatu titik-titik pendahuluan. Maka di sini inilah yang akan kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Maka sebelum kita melihat kepada apa jenis penyakit, seorang terapis refleksologi akan memulai dari titik di mana dia nomor 20 yang dinamakan dengan solar plexus. Dan telah datang di pelajaran yang lalu ma makna solar plexus. Solar plexus dia adalah kelenjar ataupun kumpulan dari otot-otot yang ada di belakang lambung, yang mana ma'ruf dengan ulu hati bahasa Indonesianya. Dan dia di sini sangat berfungsi untuk membangunkan stimulan-stimulan kepada seluruh anggota badan, sehingga seorang terapis di saat dia ingin menterapis pengobatan kepada orang lain, maka dia mengambil kaki untuk titik refleksologi yang pertama, titik solar plexus. Maka cara penekanannya seperti ini videonya. Maka ditekan selama 10 detik dan dihitung di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian dilepas.
Dan titik yang ditekan itu lebih baik menggunakan asa seperti yang saya pegang ini. Maka asa ini ditekankan kepada titik nomor 20. Apa faedahnya solar plexus? Maka di sini akan memberikan stimulan kepada anggota-anggota badan tubuh agar mengeluarkan reaksi sebelum kita masuk kepada titik-titik yang lain. Kemudian yang kedua, nomor 21, yakni adrenalin. Dan telah kita bahas di pelajaran yang lalu, apa itu adrenalin? Maka adrenalin dia adalah hormon adrenalin yang dikeluarkan oleh tubuh. Dan fungsi dari adrenalin itu sendiri, jika dia banyak maka akan bermanfaat, dan jika dia sedikit akan berefek buruk. Maka jika dia cukup, adrenalin akan memberikan new sensation, sensasi baru. Pertama, badan ini tidak akan lelah dan akan menambah semangat, dan dari segi hafalan dan fokus dalam belajar pun baik, sehingga dia di dalam pelajaran akan fokus. Maka orang-orang yang ngantuk di pelajaran, pijatlah titik hipofisis ataupun juga titik adrenalin nomor 21, nomor 4, itu sangat penting. Dan begitupun di sini untuk memicu hubungan seksual juga titik adrenalin. Jika titik adrenalin dalam keadaan cukup di tubuh, maka laki-laki akan mempunyai syahwat yang baik. Maka ini titik yang kedua. Setelah solar plexus turun ke bawah, titik 21 sama, ditekan 10 detik. Hitung di dalam hati, jangan dihitung di depan pasien. Pertama, pasiennya akan kaget, ada apa menghitung. Kedua, maaf, kalau tidak gosok gigi ya mungkin akan bau. Alhasil di sini dihitung di dalam hati, ditekan, dihitung 1 sampai 20. Kemudian pindah lagi dan tekan lagi. Angkat tangan, kemudian tekan lagi. Seperti itu keadaannya. Kemudian setelah nomor 21, di pelajaran yang lalu kami sebutkan ada beberapa titik yang mana titik-titiknya itu dalam keadaan dia adalah titik yang penting, yang tidak bisa ditinggalkan, yang menyertai dengan titik poin permasalahan di mana kita mengobati. Maka titik-titik pengikut itu harus ada terus. Pertama, seperti 22, 23, 24, yakni sistem pembungkangan urin. Maka ini selalu dipergunakan. Maka kembali di sini, setelah kita memijat misalnya titik-titik utama dalam permasalahan sistem reproduksi, maka nanti di ujung kita menekankan titik-titik dari sistem urin ataupun dari sistem pencernaan. Apa faedahnya? Agar di saat kita melaksanakan terapi dalam permasalahan ini, maka akan membuat juga kebaikan dalam sistem urin dan dalam sistem pencernaan. Maka untuk sistem pencernaan telah kita lewati juga di pelajaran yang lalu dari 15, 16, 17. Maka ini selalu kita pijat. Di mana titik 15 adalah ma'di, yakni lambung, dan 16 adalah titik itsna asar ataupun usus 12 jari, dan juga 17 pankreas yang mengeluarkan hormon insulin. Maka ini titik-titik pembantu yang selalu hadir di dalam semua praktek refleksologi. Kemudian tadi ginjal, sistem urin 22,
dipijit, dan juga 23 adalah ureter, pipa yang menyambungkan antara ginjal dengan kandung kemih, dan 24 kandung kemih. Maka dipijit sama ditekan ginjal. Pertanyaan, bagaimana cara titik mengetahui dan mencari titik ginjal? Mudah, dicari dari atas sampai bawah mana pertengahan. Dari mulai kaki atas sampai bawah mana pertengahannya. Dan dari samping kiri dan kanan, misalnya kaki kanan dan kaki kiri, mana pertengahannya. Nanti ketemu dari atas dan bawah dan dari samping dan kiri kanan, itulah titik dari ginjal. Kemudian kita pijit sama 10 detik, terus dilepas, ditekan lagi 10 detik. Dan perlu diperhatikan, seseorang yang mempunyai penyakit, ini faidah, dengan orang yang tidak mempunyai penyakit akan terjadi perbedaan reaction. Contohnya antum syabab, Masya Allah, main bola pun tanpa alas kaki, kaki-kaki kalian kayak kaki badak. Kita pijit refleksologi, tebal kaki kalian dan tidak ada penyakit, maka masuk kepada titik-titik, semua titik diterima tanpa rasa sakit. Berbeda dengan orang-orang tua seperti kita. Kita udah tua, kita juga masih muda seperti kalian, cuman KTP aja yang sudah lama duluan dari kalian. Alhasil, kita misalnya yang mempunyai penyakit, terutama penyakit yang lagi trendy sekarang, yang mengidap banyak manusia seperti diabetes mellitus, gula darah tinggi, ataupun hypertension, tekanan darah tinggi, ataupun hyperkolesteremia, juga ataupun kolesterol yang tinggi. Maka di sini orang-orang yang mempunyai penyakit-penyakit seperti ini, di saat kita pijit kesakitan dari titik-titik yang berhubungan dengan pankreas misalnya, atau titik-titik yang berhubungan dengan jantung karena darah tinggi, ataupun titik-titik yang berhubungan dengan kepala dari leher dan yang lainnya seperti kolesterol tinggi. Maka di sini mereka akan mengerang kesakitan. Jika dicoba kepada kalian titik-titik tidak sakit, tapi dicoba kepada orang yang mempunyai penyakit kronis, dia akan mengerang. Maka ini dari efek seseorang yang mempunyai penyakit, dipijat, refleksi, dia akan mengerang. Dan orang-orang yang tidak mempunyai penyakit akan tertawa. Maka ini juga salah satu bagaimana mengecek si fulan berpenyakit atau tidak. Sehingga refleksologi kadang-kadang juga bagi para master dijadikan sebagai pengecek penyakit. Dan itu waktu kita di Yaman sering orang-orang datang, "Ana dengar kamu begini dan begitu, dan kamu mempunyai laboratorium. Coba cek apakah penyakit saya." Maka setelah dicek, dipijit ginjalnya dan sebagainya, mengerang, mungkin ada batu ginjal dan seterusnya. Coba periksa laboratorium kita yang ada bukan USG, ultrasonografi, tetapi tes urin. Dari tes urin nanti ketahuan berapa pengkristalan dan berapa banyak dari kandungan air urinnya yang ada kristal, yang menunjukkan bahwa dia mempunyai batu ginjal. Maka setelah diperiksa ternyata banyak sekali pengkristalan, itu contohnya. Dan begitu pun diperiksa dari titik-titik gout ataupun asam urat, maka dia mengerang. Saya bilang, "Bapak asam uratnya tinggi." Coba dites, tes darah, uric acid. Setelah dites ternyata misalnya normalnya 7,3 untuk laki-laki, 7,2, maka dia 7,8 ataupun bahkan 8,2. Ini di atas, maka dia merasakan penyakit, sakit. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa refleksologi selain dari mengobati penyakit juga bisa mendiagnosis penyakit. Maka lebih baik
bagi seorang terapis, dia mempunyai juga alat untuk mengecek dari kesehatan, mulai dari alat mengecek hypertension, untuk mengecek bahwa orang yang datang kepadanya sakit kepala, dicek ternyata darah rendah ataupun hypotension, atau tekanan darah tinggi, hypertension. Itu paling sedikit dia mempunyai tensi darah, alat tensi darah. Dan yang kedua, sekarang alat-alat itu mudah dan murah, bisa mempunyai tes uric acid dan tes darah dari glukosa, diketahui orang ini mempunyai diabetes atau tidak. Maka itu sangat mudah untuk didapatkan di zaman now. Tinggal membeli alat dan langsung diambil darah sedikit di ujung jari, ada tes dari uric acid dan bahkan tes kolesterol dan bahkan tes gula darah. Itu semuanya ada. Dan di laboratorium yang lain lebih banyak, bahkan tes hemoglobin, darah dan sebagainya. Alhasil, inilah keutamaan dari pijat refleksologi. Kembali kepada masalah. Lalu tadi titik-titik yang mendukung seperti titik ginjal, ureter, kemudian kandung kemih, kemudian sistem pencernaan tadi, lambung, usus 12 jari, dan juga usus halus yang berfungsi untuk berperan, membantu, mendukung. Dan juga titik limfawi. Apa itu limfawi? Titik-titik yang berhubungan dengan sel darah putih, agar menguatkan badan, agar darah putih yang ada pada kita lebih banyak, sehingga membuat badan kita immunization. Dan ini dimasukkan kepada titik 39, 39A, 40, 41. Maka ini titik-titik yang mendukung. Lalu titik asal dari sistem reproduksi pertama, nomor 4. Maka nomor 4 adalah titik kelenjar hipofisis ataupun kelenjar pituitari. Yang mana kelenjar ini, hipofisis ataupun pituitari nomor 4, sangat bermanfaat terutama untuk permasalahan menguatkan syahwah dan menstabilkan dari ejakulasi sehingga tidak dini lagi, menjadi terlambat sedikit atau bahkan menjadi normal. Maka inilah titik yang berperan penting nomor 4. Dan begitupun adrenalin tadi, karena di saat adrenalin cukup banyak, maka dia akan mempunyai syahwah untuk mendatangi lawan jenisnya. Maksudnya istrinya, bukan lawan jenis tetangga disikat juga. Haram. Iya Usama, haram gak? Selingkuh haram gak? Pacaran haram? Iya, jadi jangan asal sikat. Hanya khusus istrinya. Iya. Angguk-angguk aja. Sekarang titik apa lagi? Titik 49. Ini dari asas, dinamakan miftahul fakhd. Maka dia kunci selangkaan. Di sini berfungsi mengatur juga dari perkara-perkara yang berhubungan dengan seksologi. Dan begitupun nomor 50 dan 51. Dan 50 serta 51 tinggal dilihat gambar, maka dia berada di kaki dalam. Nomor 50 dan 51 dia adalah titik untuk perempuan berhubungan dengan Mrs. V, dan untuk laki-laki berhubungan dengan Mr. P, Mr. Penis, dan berhubungan dengan rahim dan mahbalah, tempat Mrs. V yang dalam. Maka di sini prostat juga masuk kepadanya 50 dan 51. Kemudian 57 dan 58.
Yang mana 57 dan 58 adalah adham ala aqbid dakhili dan adham ala aqbil khariji. Di sini berfaedah juga untuk menguatkan jins. Dan di sini kalau dipijat, karena dia titiknya besar, menggunakan tangan lebih baik. Dan jika bisa diteklungkupkan lebih baik. Jadi pemijatan refleksologi bisa dalam keadaan duduk ataupun tertidur, dalam keadaan terlentang ataupun dalam keadaan terlungkup. Maka semua titiknya sama, tinggal dibalikkan. Yang tadinya si jempol ada di atas, sekarang si jempol di bawah. Tidak apa-apa. Namun dari permasalahan titik-titik refleksologi yang berhubungan dengan jihaz atanasuliyah ataupun sistem reproduksi, maka di sini lebih baik untuk dia ditidurkan. Karena titik-titik seperti 57, 58 dan 50 dan 51 itu dipijat dengan tangan, ditekan, tidak usah lagi dengan asok. Maka di sini kita mengetahui titik refleksologi itu bagusnya dengan tongkat ataupun dengan tangan. Pertanyaan yang penting. Pertama, jika titiknya memang kecil, lihat titiknya yang kecil seperti apa di gambar kaki. Contohnya nomor 20, 21 dan juga nomor-nomor di kepala itu. Titik pituitari nomor 4, nomor 5 dan nomor 3 leher. Maka titik-titik yang kecil lebih baik dengan tongkat karena dia lebih masuk dan lebih spesifik mengkerucut, tidak melebar. Dan di sana ada titik-titik yang besar seperti antum lihat misalnya titik diafragma 44 yang melintang. Itu dengan kaki bagus karena dia panjang. Dan begitu pun titik-titik yang lain seperti 36 seperti titik 50, 57, titik-titik tentang dakar dan titik-titik tentang berhubungan seksual, maka itu lebih baik dengan tangan. Maka di sini penyakit yang pertama adalah qadhf al-mani al-mubakkir, dan itu tadi titik-titiknya. Kemudian yang kedua, dhaftu jinsi firrijal, di mana seorang laki-laki mengalami lemah syahwatnya. Maka di sini titik-titiknya hampir sama, 4, 20, 21 dan yang lainnya. Kita anggap titiknya sama. Namun penyakitnya berbeda tapi titiknya sama, itulah refleksologi. Maka sama, titik-titik yang penting seperti 4, kemudian adrenalin, kemudian nomor 50, 51 yang berhubungan dengan dzakar dan faraj, dan juga 49 yang berhubungan dengan miftahul fakhad, dan 57 dan 58 yang berhubungan dengan khusus bagian al-jins, ditambah dengan tadi titik urin, sistem pembuangan air kencing, dan juga sistem pencernaan dan sistem limfawi. Dan ini titik-titiknya semua ditekan sebagai tambahan. Maka ini penyakit yang kedua, dha'af jinsi firijal, titik-titiknya tadi. Kemudian penyakit yang ketiga yang bisa disembuhkan dengan titik-titik yang kami sebutkan, dha'af jinsi finnisa. Ada kelemahan syahwat pada perempuan, ada. Maka dia dinamakan di Arab dengan al-burudah, dingin. Bukan maknanya dia dingin bagaikan freezer, tapi maknanya bi-injilizi frigidity, dingin. Dibawa ke tempat tidur, ngajak main kartu misalnya. Diajak ke tempat tidur, malah ngajak main bola, dingin. Maka tidak mau berhubungan dan seterusnya, tidak ada perangsang baginya, sehingga itu dinamakan frigidity. Dan ini jika berkelanjutan akan merusak perkawinan, karena inti dari perkawinan adalah mendapatkan anak. Maka di sini perempuan ini tidak mau disentuh oleh laki-laki,
ini pun diobati dengan titik-titik tadi. Maka titik-titik tadi akan menjadikan bagi dia stimulasi untuk new sensation, untuk sensasi baru, sehingga disentuh langsung bereaksi. Yang tadinya disentuh dingin bagaikan es, maka di sini sekarang setelah direfleksi, titik-titiknya mana seperti tadi, sama. Titik nomor 4 dan 50, 51, titik rahim dan titik Mrs. V dan sebagainya. Maka selesai dari 3 penyakit, kita masuk kepada penyakit keempat dan kelima, tansyid al-hurmonat adzukuriyah dan tansyid al-hurmonat al-unsawiyah. Ini untuk apa? Maknanya adalah tansyid meningkatkan hormon laki-laki dan meningkatkan hormon perempuan. Hormon laki-laki testosteron seperti yang antum punya lato-lato. Nah, di lato-lato itu diproduksi testis, yakni sel sperma yang akan mengeluarkan mani. Maka di sini ditingkatkan. Misalnya ini laki-laki menikah sudah 10 tahun belum punya anak. Setelah diperiksa, banyak pemeriksaan untuk laki-laki, diantaranya periksa sperma. Maka sperma dia diperiksa, ternyata spermanya rusak, tidak bisa berbuah, tidak bisa membuahi. Mulai dari kepalanya ada 2 cabang, tampang sperma tahu antum ya, bulat, kemudian ada ekor. Nah di sini enggak, tampangnya harusnya kayak kecebong. Maka di sini tampangnya kayak katak, ada tangan, ada lengan, tidak bisa membuahi ovum. Nah di sini butuh kepada tansyid dari hormon laki-laki. Atau jika keluar mani semuanya rusak, tidak ada yang membuahi. Jadi maninya itu bagaikan air biasa, tidak ada zat yang membuahi ke sel, membuahi ke rahim, bertemu dengan ovum menjadi anak, tidak ada. Tapi maninya banyak, iya, namun tidak bermanfaat jika dia tidak ada zat kehidupan spermatozoid yang mencari dan mengikat telur. Maka di sini dengan tansyid al-hurmonat adzukuriyah dan begitupun tansyid al-hurmonat al-unsawiyah. Apa itu? Perempuan berbeda dengan laki-laki. Kalau tadi kita berbicara tentang sel laki-laki, sekarang kita berhubungan dengan ovarium. Apa ovarium? Ovarium adalah tempat untuk mengeluarkan sel ovum, baik di kanan atau di kiri. Maka kita masuk kepada sekarang alat reproduksi perempuan. Maka perempuan dengan laki-laki beda. Di perutnya ada rahim, laki-laki tidak ada rahim. Dan perempuan mempunyai kantung telur 2, kanan dan kiri. Nah ini yang menyebabkan perempuan haid tiap bulan, karena kandung telur mengeluarkan ovum telur, lari ke rahim. Di rahim tidak ada sperma, karena dia masih perawan, tidak menikah. Dari mana masuk sperma? Tidak ada hubungan badan. Akhirnya dia menghancurkan diri di rahim menjadi pendarahan dan jadilah darah haid yang kotor. Adapun jika sudah menikah, maka sel-sel ovum di kantung kanan ataupun kantung kiri ini mana yang lebih matang, dia akan mengeluarkan hanya 1 ovum. Jadi perempuan hanya melemparkan 1 ovum. Berbeda dengan laki-laki di saat qadhf, ada katanya berjuta-juta sperma. Jadi dari sperma yang berjuta-juta itu berlomba untuk mendapatkan 1 ovum. Maka oleh sebab itu egois, sifat mana? Kita mempunyai sifat garang, pemberani dan seterusnya. Nah, nanti yang datang sifat pemberani dan sebagainya itu yang akan membuahi. Maka kesimpulannya di perempuan ada kantung telur, ini yang akan keluar ke rahim 1 telur. Nah disitulah jika perempuan ini dalam keadaan tidak subur, maknanya kantung telurnya itu tidak mengeluarkan ovum.
Jadi kalau menikah, laki-laki terus mengeluarkan sperma, masuk ke rahim spermanya, tidak ada telur yang akan dibuahi. Nah, diperiksa dan banyak ini tesnya, tes untuk perempuan bagaimana tes kesuburan, maka diketahui bahwa di tes itu ternyata ovumnya tidak keluar, atau ovumnya keluar tetapi tidak bisa dibuahi, ovumnya lemah. Nah, ini tansyid al-mabayid. Tansyid mengaktifkan dan meningkatkan dari sel telur, sehingga telur yang dihasilkan pun siap untuk dibuahi bayi. Nah, kedua titik ini ataupun kedua penyakit ini, tansyid al-hormonat al-unsawiyah dan adukuriyah, sama titiknya. Titik-titik inti adalah nomor 4 pituitari dan juga adrenalin dan juga miftahul fahad nomor 49, lalu yang terpenting 50-51, yakni titik dzakar dan titik farad dan titik yang berhubungan dengan al-aqm dan seterusnya. Kemudian kita masuk kepada penyakit yang ke-6, iltihabat wa tadahhum al-brustata fir rijal. Ini khusus penyakit laki-laki. Maka penyakit laki-laki berhubungan dengan prostat. Maka prostat jika membesar ataupun infeksi, maka dia akan merasa sakit dan kencing akan terhambat, tidak bisa kencing, dan akhirnya Mr. P tidak berfungsi, tidak bisa ereksi, tidak bisa tegar, kekar seperti karang, tapi loyo tidur terus. Maka di sini karena prostat dalam keadaan bermasalah. Kemudian dipijit titik-titik tadi yang sama. Dari penyakit yang berikutnya nomor 7, iltihab al-mabaid, infeksi pada perempuan di saluran ovum ataupun kandung indung telur. Ini ada penyakit di sini dan bisa disembuhkan dengan titik-titik yang sama. Dan juga iltihabat ar-rahim wal ifrazat. Maka penyakit dari perempuan juga yang menyebabkan tidak bisa hamil, si dinding rahim itu dalam keadaan radang. Dan begitupun al-ifrazat. Al-ifrazat itu terlalu banyak lendir pada Mrs. V, yang dinamakan bahasa Indonesianya keputihan. Kita juga tidak pernah merasakan, hanya mempelajari saja keputihan dan seterusnya. Prakteknya bagaimana kita juga tidak tahu. Yang jelas dia dari penyakit yang mana terlalu banyak cairan. Ini diobati juga dengan titik-titik tadi. Dan kemudian iltihabat al-mahbal. Iltihabat terjadi infeksi pada lubang vagina. Kalau vagina di depan, nah di lubangnya itu tempat penis itu masuk, itu dinamakan dengan al-mahbal. Di situ mengalami dalam keadaan infeksi juga tidak akan hamil. Kemudian nomor 10, alam itirabat ad-daurah asy-syahriyah lin-nisa, di mana sebagian dari perempuan dalam keadaan kalau haid datangnya lebih dari 7 hari. Dan kalau haid sudah pusing, muntah-muntah, sakit pinggang, bla bla bla, lebih dari perempuan yang lain. Nah, di sini bermasalah juga bisa diobati dengan titik-titik tadi yang kita sebutkan. Lalu dari penyakit juga tansyitur rahim wa idrarut tamas. Begitupun rahim itu butuh diaktifkan agar dia mudah untuk menerima sel sperma, itu pun ada. Dan tashilul wiladah al-usrah, memudahkan untuk melahirkan. Ini pun ada titik-titiknya. Jadi perempuan-perempuan, ibu-ibu yang melahirkan sekarang sudah 8 bulan dan 9 bulan, itu 9 bulan ada pijitannya khusus, di mana di titik-titik itu seperti yang kami sebutkan tadi, jika dipijit akan membuat kontraksi, memudahkan janin untuk keluar, sehingga tidak susah untuk keluar. Dan ini dengan catatan apa? Tidak dioperasi kesar. Kalau dioperasi kesar, dia operasi, tidak butuh kepada pijat-pijat seperti ini. Kemudian
juga isqatul mahbalah, ini jatuhnya dari rongga vagina, dan juga al-aqam. Al-aqam adalah mandul. Dari mana kita mengetahui mandul? Untuk laki-laki ya diperiksa, ada pemeriksaan sel sperma. Nanti ditulis motility, kesuburan berapa. Jadi sperma yang dikeluarkan kesuburan berapa. Dari jumlah 2 miliun, 2 juta sperma. Nah, yang bergerak, yang mengejar nanti ovum ke rahim, itu ada berapa? Yang dia itu aktif, dinamakan motility. Misalnya 90%, bagus. Berarti si maniknya itu bagus, dia akan menembus rahim, masuk ke ovum, ataupun masuk ke rahim untuk bertemu dengan ovum. Adapun diantaranya ada yang weak, lemah, maka keluar mani banyak, dan di saat berhubungan dia bagaikan Tarzan in the bed. Tetapi keluar mani banyak, namun semuanya lemah, tidak bisa berjuang masuk ke rahim, mati duluan. Nah, di sini tidak akan menyebabkan kehamilan. Dan yang terakhir adalah sluggish. Sluggish itu adalah mati. Jadi keluar beberapa menit saja setelah keluar mani itu, berada di tempat perempuan, belum masuk ke rahim, masih di tadi mahbalah namanya, lubang vagina yang dalam, itu dengan cuaca di vagina yang mungkin panas dan seterusnya, itu mati, dinamakan sluggish. Nah, di sini 3 tipe diketahui. Laki-laki ini dalam keadaan motility-nya tinggi, berarti subur spermanya, atau tadi weak, lemah, spermanya yang bisa bertahan hanya 20% dan tidak kuat untuk naik ke rahim, sehingga akan mati sebelum naik ke rahim. Dan yang ketiga sluggish. Sluggish itu mati duluan sebelum berperang, sebelum naik sudah mendapati di lubang vagina, keluar mani, mati semua, tidak bisa untuk melanjutkan ke rahim. Maka di sini diketahui nanti bahwa dia mandul, dan dia setengah mandul, dan dia pria perkasa yang maniknya bagus, sehingga menyebabkan banyak dari jabang bayi. Maka di sini semuanya diketahui dengan pemeriksaan sel mani. Maka selesai dari bab yang pertama, al-babul awal, jihaz atanasuliyah, ataupun mengobati penyakit sistem reproduksi. Kesimpulan yang bisa kita berikan, ada titik-titik inti dan titik pendukung. Maka titik inti seperti tadi disebutkan di sini nomor 4, juga nomor 20, juga nomor 21 adrenalin, dan juga nomor 49, 50, 51, 57, 58. Ini titik-titik inti. Dan titik-titik pendukung seperti solar plexus titik pertama, di sini berhubungan dengan berbagai penyakit. Kemudian setelah itu sistem dari pencernaan, lambung, pankreas, usus 12 jari dan usus halus. Dan juga titik yang penting juga limfawi. Dan ini fungsinya tadi, jika ada peradangan pada misis V, ditekan titik-titik limfawi akan mengeluarkan sel darah putih dan menyebabkan penyembuhan. Itu maknanya. Makanya yang bisa kita berikan